Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Nahru TV. Kembali lagi dalam acara Ngopi, Ngobrolin Politik Indonesia. Bersama saya Adel, saya Leoni. Dan kami hari ini ditemani oleh bintang tamu kami yang luar biasa. Ada Bapak Kiai Haji Fatur Rahman Gufron MSI selaku Wakil Khatib Suriah PWNU DIY. Selamat datang Bapak. Selamat datang, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan juga Sobat NU dimanapun berada. Podcast kali ini kita akan mengulik tema nih Adel dan juga Bapak sebagai bintang tamu kita. Dengan tema kali ini kita akan mengangkat tema langkah NU dalam melawan radikalisme. Nah, kita ada tamu istimewa sekali Bapak Fatur. Nah, kita akan dibersamai dengan Bapak Fatur. Nah, mungkin nih Pak, kita akan membawa gitu tema dengan langkah NU dalam melawan radikalisme. Mungkin saya akan memulai dulu Pak gitu. Ada nggak sih Pak apa sikap NU terhadap ekstremisme dan radikalisme dalam konteks politik dan agama begitu Bapak? Oke. Mungkin bisa dijawab. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya, selaku Wakil Khatib Suriah PWNU Yogyakarta. Menyambung dari pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Leoni tadi itu, apa sikap NU ya menyikapi gerakan-gerakan ekstremisme dan radikalisme ya yang berkecambah di Indonesia ini. Sebelum saya menjawab bagaimana sikap NU dalam mengatasi ataupun mengantisipasi gerakan radikalisme itu tersebut, pertama ingin saya sampaikan bahwa secara normatif ya sebenarnya ekstremisme ya, radikalisme dan mata rantai gerakan-gerakan lainnya itu disadari atau tidak itu bertentangan dengan agama ya. Itu dulu. Jadi yang harus kita pahami bahwa radikalisme, ekstremisme, ya, lalu terorisme itu sangat bertentangan dengan agama. Walaupun sebagian orang mengatakan bahwa ya radikalisme itu kan sebenarnya sebuah gerakan yang mencoba untuk menggali sesuatu sampai ke akar-akarnya. Ya, redik kalau di dalam bahasa Inggrisnya kan. Akan tetapi gerakan-gerakan seperti itu masuk kategori kalau dalam sebuah hadis itu dikatakan sebagai al-ghulu ataupun tatarruf, dan sesuatu yang bersifat berlebihan ya, radikalisme, ekstremisme ya, sesuatu yang gerakan yang menyikapi segala sesuatu itu secara sangat ekstrim, itu kan konsekuensinya dia akan berlebihan. Ya. Karena kemudian berlebihan, ya bisa saja apa yang dilakukan itu nanti tidak sesuai dengan masalah yang harus disikapi. Contoh misalkan, kenapa sekelompok orang itu melakukan protes, perlawanan, ya, terhadap masyarakat, bahkan kemudian negara, itu kan karena mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat, apa yang dilakukan oleh negara, itu tidak sesuai dengan apa yang dia yakini. Contoh misalkan dalam hal agama, bagi sebagian masyarakat yang sangat ekstrim cara memahami agamanya, dia katakan bahwa ya agama yang benar itu adalah agama yang menjalankan ketentuan-ketentuan Allah sesuai dengan Al-Quran. Nah, padahal apa yang dia lakukan itu dengan sangat ekstrim, apalagi kemudian menyalahkan orang lain ya, karena tidak melakukan ajaran-ajaran, norma-norma yang sesuai dengan apa yang dia yakini, itu sebenarnya berlebihan. Dan siapapun saja yang berlebih-lebihan ya, menyikapi sesuatu lalu kemudian mengatasnamakan agama ya,
ya itu tidak disukai. Bahkan secara tegas di dalam hadis, ini hadis sahih saya kira, ya ayuhan nas iyyakum wal ghuluw fid din fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghuluw fid din. Wahai manusia, ya, perkara-perkara, ya, hulu itu dalam hal agama itu ya tidak diperbolehkan. Tapi pertanyaannya adalah kenapa ini masih dilakukan oleh sebagian orang? Nah, pertama adalah kita harus mempelajari bagaimana proses radikalisme lalu kemudian berdampak kepada ekstremisme, lalu kemudian berdampak kepada terorisme itu berkembang di dalam masyarakat. Pertama, biasanya yang dipengaruhi oleh kelompok-kelompok pengusung radikalisme itu adalah cara berpikir orang, radikal in mind, cara berpikirnya yang kemudian diserang. Makanya bagaimana cara mereka itu menyerang, ya, cara berpikir orang dengan ajaran-ajaran yang dianggap oleh dirinya paling benar, ya dengan menyebarkan bahan bacaan-bacaan, ya, informasi-informasi. Dan bahkan menurut penelitian terakhir yang dilakukan oleh salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam di negeri, ya bagaimana bacaan-bacaan itu memberikan pengaruh sehingga orang itu kemudian terpesona, ya, dengan ajaran-ajaran keagamaan yang dianggap itu merupakan ajaran yang betul-betul membela Islam. Itu yang kemudian radikal in mind. Nah, menyikapi penyebaran radikal itu terhadap cara berpikir, ya tentu NU, ya, mempunyai tanggung jawab sosial keagamaan. Maka di kita itu kan sebenarnya dikenal dengan al-fikr an-nahdiyah. Bagaimana kita menghadirkan, ya, pemikiran-pemikiran ala NU, di mana pemikiran-pemikiran ala NU itu tentu berbasisnya kepada nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di mana di dalam nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, ya sebagaimana kita ketahui bersama, sebenarnya ada 4 prinsip. Pertama, bagaimana dia itu bersikap tasamu, ya. Lalu kemudian tawazun, ya. Ada tasamu, ada toleran, ada inklusif, ya, ada toleran, ada berimbang, tawazun, lalu kemudian ada al-adalah. Nah, 4 prinsip ini sebenarnya menjadi landasan bagi kita, ya, di kalangan Nahdliyin untuk melakukan counter pemikiran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini yang sedang mempengaruhi masyarakat dengan paham-paham radikalisme pada tingkat pemikiran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kelompok-kelompok ini tidak berhenti menyebarkan paham-paham radikalisme ekstremisme ini pada tingkat pemikiran radikalisme, tidak. Tapi mereka lalu menyebarkan paham-paham pada tingkatan yang lebih praksis, yaitu radikal in attitude. Contoh misalkan, kita mungkin seringkali menjumpai sekelompok orang yang mengatakan bahwa bagaimana kalau kita berbusana sesuai dengan sunnah, kita sholat itu sesuai dengan sunnah. Nah, sunnah itu menurut mereka apa kalau sholat? Kalau sholat itu misalkan harus ngangkang gitu kakinya, harus rapat begitu, ya, barisan anunya, softnya. Kalau itu tidak sesuai sunnah, tidak sah sholatnya. Bagi mereka sesuai sunnah itu cara berpakaiannya seperti apa? Kalau laki-laki itu celananya atau sarungnya harus di atas
tumit, kalau perempuan itu harus pakai burqa misalkan, itu dianggap sebuah sunnah. Maka kemudian tidak heran belakangan ini muncul gerakan-gerakan perempuan yang kemudian terpesona dengan ajakan-ajakan kembali kepada sunnah tadi itu dengan cara berbusana. Itu attitude. Bahkan attitude itu nanti berpengaruh terhadap kalau dia tidak sama dengan saya kelompoknya, ya nggak perlu berinteraksi. Mereka itu menjaga jarak, bahkan menutup diri. Nah, ya itu. Nah kita, bagaimana cara kita ini, Jadi pertama itu fikrah gitu ya. Yang kedua itu bagaimana cara NU menyikapi fenomena radikal in attitude ini. Nah, kita punya amaliyah. Jadi NU itu kan ada fikrah, lalu kemudian harus disertai dengan amaliyah. Seperti apa amaliyah NU itu? Amaliyah NU itu mempertemukan antara ajaran-ajaran Islam, di dalamnya ada Quran, ada Sunnah, dan pandangan-pandangan para ulama terdahulu dengan hazanah-hazanah lokal, kearifan lokal kalau dalam bahasa kita. Jadi NU itu tidak pernah kemudian menjat satu ketentuan, karena ketentuan ini tidak ada aturannya dalam Quran, lalu kemudian dihakimi. Enggak. Amaliyah NU itu adalah amaliyah yang mempertemukan dua kutub, bahkan berbagai kutub. Ada kutub nas, ya, teks, gitu ya. Ada kutub konteks. Jadi ini dipertemukan, amaliyah ini. Makanya di NU itu ya tidak heran kalau kemudian ada fenomena kematian, bagaimana cara menyikapi kematian itu, ya kita doa bersama, dikemas dengan tahlilan. Bagi sebagian orang, karena ini tidak ada dasar dalilnya, itu diserang. NU tidak begitu. Gitu. Amaliyah itu menjadi strategi bagaimana menumbuhkan ya pemahaman, penguatan keislaman itu dengan cara kultural. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, gerakan radikalisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstremis misalkan begitu, tidak berhenti kepada radikal in mind, tidak berhenti juga, tidak cukup juga kepada radikal attitude, lalu kemudian menyasar kepada radikal in action. Nah, ini yang bahaya. Apa contohnya radikal in action itu? Jadi ketika mereka sudah dipengaruhi cara berpikirnya, bahwa cara berpikir itu tidak ada satu-satunya kebenaran hukum itu adalah selain mengacu kepada Al-Quran. Sesuatu yang tidak bersumber kepada Quran secara rigid dan kaku itu dianggap bertentangan. Bahkan ada dalil-dalil yang kemudian mereka sampaikan, wa man lam yahkum bima anzalallah, lalu disematkan menjadi orang kafir lah, menjadi orang musyrik lah itu kan. Nah, ini kalau kemudian masuk menjadi alam bawah sadar sebagian kelompok orang yang terpesona dengan ajakan-ajakan kelompok ini, lalu kemudian berpengaruh terhadap cara bersikap radikal in attitude ini. Nah, ini kalau kemudian mencapai kepada satu titik eskalasi tertentu, mereka sudah memantapkan diri bahwa cara berislam itu adalah cara yang diajarkan oleh kelompok-kelompok radikal ini, maka caranya apa? Nah, maka tanggung jawab berikutnya adalah ya bagaimana kita berjihad. Nah, ketika masuk kepada bab jihad ini, radical in action ini lalu yang mereka lakukan sudah sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia yakini, itu harus diperangi. Nah, ini yang bahaya. Kenapa kemudian fenomena terorisme itu berkembang, ya? Lalu kemudian mempengaruhi banyak generasi ini, ya. Jadi bukan pada persoalan mereka itu memilih cara pandang radikal dalam memahami agama, tapi efeknya itu adalah mereka itu mengganggu ketertiban sosial, termasuk melakukan perusakan-perusakan dengan cara pemboman. Nah, ini yang harus diatasi, dan ini saya kira tidak hanya menjadi tanggung jawab NU, tapi menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya Indonesia, bahkan kemudian global. Nah,
Lalu bagaimana NU menyikapi ini supaya radikalisme ini ketika masuk kepada radical in action, ya, ini juga harus diantisipasi, harus ada counter attack-nya. Ya. Maka di NU itu ada fikrah, ada amaliyah, ada harokah. Nah, harokah ini saya kira yang harus juga dimunculkan. Nah, siapa yang mengawal harokah ini? Ya, kalau yang amaliyah ini kan bisa dilakukan oleh lapisan-lapisan NU secara kultural. Ada kiai pesantren, ada kiai langgar, ya, yang mungkin mereka tidak fokus kepada kepengurusan, ya, kelembagaan NU. Dia itu bersama masyarakat tapi menjaga tradisi gitu ya. Nah, kalau harokah ini yang mengawal ini adalah pengurusnya. Karena ini organisasi. Nah, organisasi ini itu harus terstruktur, sistematis, dan intensif. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi kebijakan NU pada level organisasi, misalkan PBNU, turun kepada PWNU, turun kepada PCNU, turun kepada MWCNU, turun kepada ranting, turun lagi kepada anak ranting. Ataupun kemudian di badan otonomnya misalkan, dari pusatnya sampai ke bawah ini, ada seruan yang disampaikan bahwa ajaran NU itu adalah ajaran yang mengacu kepada 4 prinsip tadi itu. Jadi ada toleran, ada moderat, ya. Jadi ada tasamu, ada tawasud, ada tawazul, ada ta'adul. Nah, bagaimana ini dipraktekkan pada level paling bawah? Nah, ini membutuhkan harokah supaya pada mekanisme ini, pada model harokah ini, semua lapisan ini bisa membendung arus-arus radical in action yang dimainkan oleh kelompok-kelompok yang mengusung ekstremisme. Nah, di sini saya kira perannya NU, ya, bagaimana kemudian mengatasi dan mengantisipasi berbagai kemungkinan penyebaran paham-paham radikalisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu ini. Saya tidak perlu menyebut siapa saja, dan karena kita sudah tahu semuanya. Saya kira itu ya. Baik, jadi menarik banget ya Pak. Kalau misalkan NU itu sebagai counter attacking, di mana ada fikrah, amaliyah, dan harokah. Sebenarnya yang menarik dari saya di sini, saya tertarik dengan yang harokah tadi Pak. Harokah sendiri itu kan yang paling bawah ya Pak, dalam melawan radikalisme. Bagaimana sih program NU sendiri dari akar rumput ibaratnya Pak, kalau di harokah itu bagaimana program konkretnya dalam melawan radikalisme? Ya, gini, di NU itu kan ada pengurus harian dan ada kelembagaan ya. Jadi misalkan di PWNU ini ya kan, kebetulan saya membidangi bidang 2, di mana bidang 2 ini kan ada lembaga dakwah, ya kan, ada lembaga takmir masjid, ya, lalu kemudian ada Les Bumi. Nah, barusan Les Bumi melaunching buku komik ya. Nah, ini saya kira bagus ini. Jadi misalkan LDNU ini kan tugas dan pokoknya ini kan bagaimana mengawal ya cara berdakwah, isi berdakwah itu harus sesuai dengan nilai-nilai ataupun prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ala Nahdiyah ini. Nah, program apa yang harus dilakukan? Misalkan LDNU ini pada tingkatan ini dia itu bagaimana menghadirkan ya penceramah-penceramah ya yang moderat. Ya, bahkan baru-baru ini misalkan Kemenak melansir organisasi dai kebangsaan misalkan. Nah, ini kan menjadi program yang bisa beririsan. Jadi pada tingkatan paling bawah, lembaga-lembaga ini itu menjadi ujung tombak. Bagaimana berjalan kepada menjalankan program-program ya pencegahan radikalisme ini dengan berbagai sektornya. Dakwah itu di situ. Ya. Bagaimana menghadirkan penceramah-penceramah di berbagai forum pengajian di masjid-masjid misalkan.
tidak hanya di situ, ya. Itu kan dakwah secara offline ya. Tapi bagaimana kemudian LDNU ini, lembaga dakwah ini, dia melaunching ya konten-konten kreatif ya yang disuguhkan melalui platform digital. Karena sekarang ini kan kita berhadapan dengan generasi milenial ya, mulai dari Z sampai alfa ya. Bahkan saya tidak tahu apa nanti istilah-istilahnya. Mereka yang menjadi native digital kan. Nah, lembaga LDNU ini sudah masuk di situ. Contohnya apa misalnya? Mereka membuat program tanya jawab. Nah, ini kan yang dilakukan. Itu LDNU ya. Lalu kemudian lembaga takmir masjid ini. Nah, bagaimana kemudian NU itu melakukan pendataan ya masjid-masjid yang ada di Jogja ini. Lalu di setiap masjid itu lalu ada konsolidasi takmir ya, agar apa? Agar bagaimana masjid itu menjadi salah satu benteng ya, penguat paham-paham Ahlussunnah wal Jamaah. Karena begitu kita itu menganut Islam ala NU, insya Allah akan sesuai dengan ajaran Islam, di mana ajaran yang paling baik itu adalah ajaran yang wasatiyah. Bahkan juga bagaimana NU itu, kalau boleh saya mengadaptasi ulang salah satu ayat yang berbunyi wa ma arsalnaka, itu kan kepada Nabi Muhammad kan, anunya domirnya gitu ya, domirnya itu kan kepada Nabi Muhammad ya, subjeknya maksudnya. Nah, bisa saja juga NU itu ya hadir itu ya, sesungguhnya NU itu hadir itu ila rahmatan lil alamin, karena kan menyebar rahmat itu. Nah, saya kira itu yang dilakukan oleh NU. Melalui lembaga-lembaga itu, mereka kemudian mengkreasi berbagai program. Nah, itu baru di bidang saya. Nanti ada bidang lain kan, di lembaga-lembaga lain. Jadi ada LKKNU, misalkan lembaga kemaslahatannya, keluarga masalah, misalkan begitu ya. Bagaimana penanaman moderat itu, pencegahan radikalisme itu mulai dari keluarga, misalkan. Itu saya kira banyak sekali program-program yang sudah dilakukan oleh NU. Itu saya kira. Sangat menarik sekali ya teman-teman dan juga sobat NU semua. Nah, mungkin dari saya juga tertarik nih Pak, mau nanya bagaimana dari NU sendiri itu melibatkan pemuda gini Pak, kan seperti kita nih Pak gitu kan, bagaimana sih cara mengaitkan para pemuda gitu, generasi milenial, generasi Z atau apalah gitu Pak, dalam melawan atau dalam kegiatan anti radikalisme ini gitu Pak. Ya, di NU itu kan merupakan organisasi yang di dalamnya itu syarat dengan organ-organ yang saling berkesinambungan ya. Selain saya berbicara tentang lembaga tadi ya, juga lalu kemudian ada Banum ya, Badan Otonom kan ya. Ada misalkan GP Ansor gitu ya. Nah, lalu kemudian Ikatan Pelajar NU, Ikatan Putra Putri NU misalkan begitu. Ini kan pemuda-pemuda ini ya. Nah, karena mereka ini merupakan generasi muda, di mana bisa saja mereka itu adalah bagian dari bonus demografi ya, yang di mana bonus demografi ini harus menjadi aset ya untuk kemajuan Indonesia misalkan. Nah, tentu di dalam kegiatan-kegiatan advokasi ini ya, itu harus berkesinambungan. Misalkan lembaga dakwah ini ya punya kegiatan bagaimana penyebaran ajaran keislaman yang toleran. Oke. Nah, ini kan tidak cukup kemudian masuk ke masjid. Ya, tapi kan bagaimana ini masuk ke sekolah-sekolah. Karena menurut beberapa penelitian ini kan ternyata radikalisme itu banyak mempengaruhi pelajar-pelajar. Ya, ada beberapa organisasi, saya tidak perlu menyebut, ya, yang itu menjadi pintu masuknya bagaimana radikalisme itu bersemi. Ya, nah, NU ya dengan melibatkan lembaga dakwah, dengan melibatkan lembaga-lembaga lain, lalu berkoordinasi ya dengan komunitas-komunitas lembaga-lembaga NU ini seperti misalkan Ikatan Pelajar NU. Nah, mereka masuk, mereka digandeng. Nah, tapi mereka diberikan
pembekalan literasi keagamaan misalkan. Jadi bagaimana sih kita menumbuhkan agama yang cerdas? Apa itu agama yang cerdas? Agama yang cerdas itu adalah agama yang pertama ya berpikiran inklusif, ya, agama yang berpikiran inklusif, dia terbuka, ya. Lalu kemudian dia itu tidak kaku dalam memahami dalil-dalil, ya. Terus yang ketiga itu dia itu bisa memahami ya keberadaan agama lain. Supaya apa? Supaya mereka itu tidak mudah melakukan penyerangan, ya, menyalah-nyalahkan kalau kemudian ada aktivitas keagamaannya yang tidak sesuai dengan yang dia yakini misalkan. Nah, ini Ikatan Putra-Putri NU ini merupakan salah satu ujung tombak, ya, bagaimana kemudian mereka itu juga menjadi partner, ya, ataupun istilah kalau sekarang ini adalah inspirator Pancasila misalkan, ada inspirator moderasi beragama di kalangan pelajar. Ya, ini saya kira yang selama ini sudah dilakukan, gitu ya. Itu saya kira. Berarti kalau dari NU sendiri itu benar-benar merangkul dari semua kalangan, ya, terutama juga anak-anak muda. Sebagai ujung tombak ada Ikatan Putra-Putri Nahdlatul Ulama yang mana menumbuhkan agama yang cerdas, inklusif, tidak kaku, memahami keberadaan agama lain. Nah, dari situ nih Pak, mungkin saya bertanya terkait tantangan yang dihadapi dalam membawa anak-anak muda ini untuk melawan radikalisme, itu bagaimana Pak? Begini, memang gini, disadari atau tidak, salah satu problem epistemologi, ya, jadi problem keilmuan yang dialami anak-anak muda ini kan, mereka itu sadar konteks tapi lemah di teks keagamaan klasik. Sehingga misalkan begini, mereka itu kan ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok, apakah itu Salafi yang mereka itu diperkuat dengan penguasaan kitab kuning misalkan, kadang-kadang kita gagal. Nah, tapi alhamdulillah NU itu kemudian mulai melibatkan anak-anak ini dengan event-event, ya, kegiatan-kegiatan yang memungkinkan mereka itu bisa menguasai, ya, kajian-kajian kitab kuning misalkan, ataupun menguasai tentang hadis-hadis, ya, sesuai dengan minat dan kajian mereka misalkan. Nah, mereka dikasih supaya apa? Supaya mereka itu berhadapan dengan kelompok-kelompok yang serba sunnah tadi itu dalam tanda petik lah, ya. Nah, mereka mempunyai argumen juga. Jadi mempunyai argumen, ya, yang menjelaskan bahwa ini loh dalil yang menjadi dasar saya bahwa ajaran Islam yang paling dicintai oleh Allah itu adalah ajaran yang tidak tataruf, tidak berlebihan, tidak ghulu misalkan, tapi ajaran itu yang betul-betul memberikan rahmat. Nah, ini saya kira anak-anak muda ini ketika diperkuat, ya, dengan penguasaan terhadap kajian-kajian ataupun hazanah-hazanah klasik, ya, tentu ada seleksi kitab-kitab apa saja, kitab-kitab kuning apa saja yang memadai untuk dibaca dan dikonsumsi oleh anak-anak muda ini, sehingga mereka itu mempunyai panduan praktis ketika mereka itu berhadapan dengan masalah-masalah di masyarakat. Jadi ini saya kira yang salah satu tantangan, dan alhamdulillah tantangan itu saya kira mulai diperhatikan, dan insya Allah program-program musabaqah qiraatul kutub, ya, yang melibatkan anak-anak muda ini baik di pesantren ataupun di sekolah-sekolah, lalu kemudian kegiatan-kegiatan apalagi sekarang ini, misalkan ada halaqah fikih peradaban misalkan begitu, ya, di mana halaqah fikih peradaban ini menjadi salah satu ajang diskusi yang melibatkan tidak hanya para pegiat fikih di
di kalangan ulama sepuh, tapi ya santri-santri juga ada ajak terlibat ya. Bahkan Halaqah Fikih Peradaban ini menjadi salah satu ajang ya, diskusi secara dialektis di dalam mengkaji topik-topik keislaman, topik-topik sosial ya, dengan pendekatan fikih. Ini saya kira tantangan yang harus diperhatikan dan kemudian harus disikapi. Itu saya kira. Oh, mungkin dengan tantangan tadi ya Pak, gitu. Ada nggak sih Pak, apa pandangan dari NU sendiri terhadap pencegahan radikalisme di kalangan pemuda Muslim gitu ya, Pak? Ya, saya kira begini. NU itu kan sudah dilapisi ya oleh 4 prinsip tadi itu. Ya. Roh utamanya NU itu kan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kan ala Nahdiyah. Apa nilai-nilainya itu? Pertama itu tadi itu ada tasamu, ada tawasud, lalu kemudian ada tawazun, ada al-adalah. Ini kan prinsip dasar ini. Nah, kalau pertanyaannya adalah bagaimana kemudian 4 prinsip ini, pertama itu dilakukan dieksternalisasi. Dieksternalisasi itu apa maksudnya? Dieksternalisasi itu adalah nilai-nilai ini itu disampaikan kepada anak-anak muda ini, dieksternalisasi. Ya. Bahwa 4 prinsip ini kalau Anda jalankan, ya, maka Anda akan tumbuh besar sebagai generasi yang moderat. Ya, sebagai generasi yang rahmat. Ini dieksternalisasi. Ya, tentu dengan strategi keilmuan yang sesuai dengan mereka gitu ya. Dieksternalisasi. Nah, kalau kemudian 4 nilai ini dieksternalisasi, ya, maka 4 nilai ini itu kan nanti akan mengalami kesadaran objektif. Jadi mengalami objektifikasi. Apa itu objektifikasi? Ya, karena mereka itu sudah diberikan penjelasan-penjelasan bahwa cara berislam yang ramah itu, ya, cara berislam yang paling disukai itu, ya, baik oleh Allah, ya, lebih-lebih oleh masyarakat, ya, manusia, ya. Kalau itu kemudian terus gitu ya dieksternalisasi, maka ini menjadi kesadaran objektif. Jadi kemana-mana mereka itu akan mempunyai fikroh ala an-nahdiyah, cara beragamanya, amaliyahnya itu ala an-nahdiyah, aktivitas keagamaannya, harokahnya itu ala an-nahdiyah, karena sudah menjadi kesadaran objektif. Nah, kalau sudah mengalami eksternalisasi, lalu kemudian masuk kepada objektifikasi, masuk lalu kemudian mereka internalisasi. Jadi mereka akan menghayati betul. Jadi itu sampai berada pada satu titik dalam tanda petik ya, keimanan ideologis. Mereka itu sudah yakin bahwa bagi saya ya, ketika saya ini ingin menjadi muslim yang hakiki, ya, bagi saya itu tidak ada jalan lain, itu adalah pertama dengan menghayati dan mengamalkan apa yang menjadi ketentuan Al-Quran, apa yang menjadi ketentuan Sunnah, tapi mekanisme pemahamannya itu adalah ala an-nahdiyah. Ini saya kira yang perlu dilakukan. Itu saya kira ya. Nanti membangun generasi yang moderat dan yang sesuai gitu ya Pak dalam beragama. Nah, untuk membangun generasi yang moderat sendiri itu bagaimana sih Pak cara menanamkannya terhadap para pemuda-pemuda? Ya, tentu pertama adalah anak-anak muda ini harus kita tanamkan sikap arif. Ya. Nah, di dalam Pancasila itu kan ada sila keempat kan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Ya, hikmat loh ya. Hikmat dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Nah, apa kata kuncinya? Ini saya meminjam cara berpikirnya Profesor Purwo Santoso. Ini menarik ketika beliau itu hadir sebagai narasumber dalam Halaqah Peradaban di Pondok Pesantren Pandanaran. Beliau menyatakan apa? Di dalam sistem perpolitikan kita itu, ya, memang asasnya ada musyawarah, ya, dalam pemusyawaratan.
Tapi bagaimana permusyawaratan itu harus diambil? Yang hilang adalah hikmat dan kebijaksanaan. Kenapa? Karena selama ini generasi kita, pembelajar kita, itu hanya diajari bagaimana cara bertanding. Bagaimana cara merebut. Sehingga karena strateginya adalah cara merebut, ya di dalam musyawarah itu adalah yang ditentukan adalah siapa yang paling besar dia yang menang kan. Itulah voting misalkan gitu. Dan itu kemudian diabsahkan di dalam sistem demokrasi kita. Nah, melalui momen ini, bagaimana cara anak-anak muda itu dididik supaya dia itu menjadi moderat? Ya pertama adalah mereka harus ditanamkan nilai-nilai hikmat, nilai-nilai kebijaksanaan. Agar apa? Mereka itu arif. Sehingga mereka itu ketika berhadapan dengan ajaran-ajaran yang dianggap itu menghadirkan pesona-pesona ajaran yang berlebihan itu gitu ya, mereka bisa menjaga jarak, mereka bisa kritis. Ketika mereka melihat kesalahan-kesalahan itu mereka tidak langsung menghakimi. Tapi mereka itu memahami dulu kenapa mereka itu. Nah, setelah memahami, mereka dengan kebijaksanaannya akan dirangkul. Supaya apa? Supaya orang itu tidak lagi berulang melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi pertama tadi itu. Jadi orang itu dilatih untuk bagaimana menjadi arif, ya. Nah, yang kedua adalah ya, tentu generasi muda ini ya supaya mereka itu beragamanya tidak hanya menggunakan emosi, tapi bagaimana beragama itu dengan berilmu. Ya. Nah, ini saya kira. Jadi ilmu kepesantrenan ya dengan berbagai perangkat pengetahuannya itu ya itu memang harus diajarkan. Ya, salah satu contoh saja misalkan teman-teman pesantren itu kalau dia sudah sangat memahami betul ya apa sebenarnya makna filosofinya sorof itu. Kalau kita belajar sorof itu kan memahami tentang pergeseran peran kan. Fa'alah itu kan telah melakukan. Yaf'alu itu kan akan melakukan. Fa'ala yaf'al itu lalu kemudian menjadi sumber ataupun adjektif. Lalu kemudian menjadi bagaimana dia itu menjadi orang yang menyuruh. Bagaimana dia itu menjadi fa'il. Subjek. Bagaimana dia menjadi maf'ul. Itu kan pergeseran peran itu. Nah, kalau orang memahami ini, dia akan tahu, oh iya ya, tidak selamanya saya itu akan menjadi subjek. Makanya ketika saya menjadi subjek, bagaimana saya memposisikan diri sebagai subjek yang bagus. Karena pada saatnya saya juga menjadi objek. Nah, bagaimana saya itu mempunyai predikat. Nah, itu luar biasa. Nah, itu saya kira berislam itu dengan ilmu. Belum lagi dengan nahwunya itu. Saya tidak fasih ya, tapi beberapa orang yang memahami betul bagaimana jurumiyah itu bisa menjelaskan pergeseran sifat orang itu luar biasa. Itu saya kira ya. Ya. Mungkin dari Leo nih ada pertanyaan lagi? Mungkin dari saya cukup memberikan insight baru ya Pak, cukup mungkin dari adanya langkah NU, terus kayak bagaimana masuk ke lembaga pendidikan atau dan lain sebagainya. Mungkin dari saya udah sangat cukup banget ya Del, dan juga Sobat NU semua gitu. Mungkin dari Adel. Banyak sekali pengetahuan yang baru ya Pak terkait bagaimana NU ini melawan radikalisme. Mungkin Pak sebelum kami tutup ya Pak, saya meminta pesan-pesan Bapak dari Bapak untuk anak-anak muda gitu. Bagaimana dalam menyikapi radikalisme seperti itu. Ya. Itu kan saya selalu berpesan kepada mahasiswa saya itu, jadi jangan hanya kun musliman syahidan ya, tapi selalu saya mengatakan bahwa kun musliman wa indonesian syahidan. Jadi bagaimana menjadi ya orang Islam dan plus orang Indonesia itu yang syahid. Syahid itu apa sih? Syahid itu adalah orang yang bersaksi ya. Pertama tentu tiada Tuhan selain Allah. Nah, kita juga bisa, kalau kita menjadi
orang Muslim plus Indonesia yang syahid itu nanti dia akan bersaksi, ya, tiada agama Islam itu yang menyebarkan kedamaian, tiada ajaran keagamaan yang menyebarkan kemaslahatan, dan NU itu berada di situ. Saya kira itu. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas pesan-pesannya dan juga terima kasih banyak atas ilmu-ilmu barunya. Jadi bagaimana kita menjadi orang Islam Indonesia yang syahid. Nah, mungkin demikian obrolan ngopi sore hari ini. Saya mohon maaf sekali Bapak apabila ada banyak salah-salah kata dari saya. Kami juga mohon maaf kepada teman-teman apabila salah-salah kata. Terima kasih banyak Bapak atas ilmu-ilmu barunya. Terima kasih, sama-sama. Demikian obrolan ngopi sore hari ini bersama Bapak Kiai Haji Faturrahman Gufron, MSI, selaku Wakil Khatib Suriah PWNU DIY. Saya Adel. Saya Leoni. Tetap ikuti perkembangan ngopi di Nahnu TV. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.